Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Part 2. Suamiku lebih membela istri keduanya. Deru suara mobil Ibra terdengar jelas di telinga Anissa. Dia bergegas berlari dari kamar. Semangat tentunya untuk membukakan pintu. "Gimana mas? Lancar? Udah jadi mantan antara kamu dan Mbak Laras?" cecar Anissa saat pintu baru saja dia buka lebar-lebar. "Ini salah kamu Anissa. Harusnya kamu bujuk Laras untuk tidak bercerai dari aku. Sekarang dia sudah lepas dalam genggamanku," umpat Ibra. "Loh, kenapa sekarang jadi nyalahin aku? Bodoh banget aku berarti ya kalau minta Mbak Laras ngebatalin semuanya. Mana uangnya? Belum juga." "Ya belum lah." "Oh bentar, bukan belum. Gak akan aku kasih kalau nyatanya kamu kayak gini sama aku mas. Jadi laki-laki kok plin-plan. Kemarin bilang udah jijik sama Mbak Laras. Dasar laki gak konsisten kamu." "Oke, terserah kamu. Kalau kamu gak mau kasih ya sudah. Jangan harap ikatan pernikahan kita resmi secara negara." "Siap, aku juga masa bodoh sama kamu mas." Anissa kemudian menyambar tasnya yang tergeletak di atas nakas, lalu pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Ibra mengusap kasar wajahnya, lalu bertolak ke kamar. Terdengar suara ketukan pintu. Setelah berbaring kurang lebih selama 10 menit. "Cek, pulang kan? Tadi sok-sokan pergi," umpat Ibra yang terus bermain game di ponselnya. Pintu utama yang memang dikunci Ibra sebelum dia memutuskan masuk ke dalam kamar. Kembali terdengar suara ketukan. Ibra belum juga sadar bahwa yang datang itu bukanlah Anissa, melainkan dua orang lelaki bertubuh kekar. Tampangnya sangar, juga memakai serba hitam. Seminggu ini Ibra tak lagi tinggal di Wisma. Uang kiriman dari Ibu Anissa tak mencukupi. Dia juga meminta pertolongan Bu Yani, kakak dan adiknya. Satupun di antara mereka tak ada yang mau menolong. Sepulangnya Bu Yani ke rumah di kampung halaman, dia menceritakan apa yang sudah terjadi. "Biar lumutan dia di luar, aku tak akan membukakan pintu," gumam Ibra. "Pak Ibra, kami tahu Anda di dalam. Buka pintunya." Jantung Ibra berdegup. Ibra tersentak kaget, merasa tak dihargai. Di pikirannya pasti orang di luar itu sedang bersama istrinya. Kamu mau bermain-main denganku Anissa? Dobrak saja," seru salah seorang dari lelaki itu. "Jangan, kita saja." Dia keluar. Derap langkah kaki Ibra terdengar jelas menuju pintu. "Ada apa? Bisa sopan tidak kalau bertamu?" serangnya tanpa basa-basi. "Wis, belaga dia." Seorang lelaki tadi pun ikut terbawa emosi. "Tenang, kalau dia tidak bisa memenuhi apa yang kita minta, baru kita hajar." "Mau apa kalian kesini? Saya tidak banyak waktu untuk berbasa-basi," serang Ibra kembali. "Jangan gertak aja yang gede, bayar hutangmu. Kalau nggak mampu bayar, jangan beli," ujar lelaki tanpa rambut. Botak, licin. Saking licinnya, semut bisa bermain seluncuran di kepala lelaki ganas itu. "Hutang apa? Kalian datang-datang malah nagih hutang. Saya tidak punya hutang." Sebuah pukulan lumayan keras mendarat di pipi kiri Ibra, membuat dirinya terhempas ke kosen pintu, lalu jatuh ke lantai tanpa pertolongan. "Orang seperti Anda memang tidak punya harga diri sedikit pun, mengaku tidak punya hutang. Terus mobil kau itu apa? Sudah 3 bulan menunggak. Kau yang membuat kami kasar," ucap lelaki berkulit hitam pekat, akan tetapi punya rambut ikal nan lebat. Dia lalu menerobos masuk ke dalam rumah, menyambar kunci mobil yang ada di atas meja. Keduanya pergi setelah tujuannya tercapai. Ibra meringis kesakitan. Tampak darah segar keluar dari ujung bibirnya. Tak lama kemudian penglihatannya kelam dan tak sadarkan diri. Di sebuah kafe, Anissa tampak menelpon ibunya. "Bu, Ibu ingat Om Syahrial enggak?" "Kenapa Li? Kamu tadi bahas duit, sekarang malah bahas Om Syahrial. Apalagi yang ada di pikiranmu itu?" Heran ibu, tidak ada habisnya bikin orang tua repot. "Kok sensi sih Bu? Dulu aja semangat berkobar kalau ceritain kebaikan Om Syahrial. Sekarang malah jutek. Ada konflik apa sama dia kah?" "Tidaklah, kenapa Om Syahrial? Jangan berbelit-belit kamu. Aku mau kerja tapi malas masukin lamaran. Malas buat ikutin prosesnya. Ibu kan teman dekatnya Om Syahrial. Minta tolong aja ke dia buat masukin aku Bu."
Astaga Liana, kamu itu makin keenakannya sekarang. Semuanya harus ke ibu, apa-apa ke ibu. Udahlah bu, emang ibu mau aku sengsara terus? Iya, nanti ibu kontak dia. Oke ibuku sayang, terima kasih banyak ya, bye. Menyeruput es teh manis di kala panas sore itu memang memberi kesejukan. Liana sempat menikmati itu. Mas Ibra kok nggak ngabarin aku ya? Gumamnya dengan memeriksa ponselnya. Tidak ada satupun pesan yang masuk ke ponsel milik Anissa. Biarin aja lah, ngapain aku yang harus pusing. Lihat aja, begitu aku dapat kerjaan, aku yakin dia akan bertekuk lutut di hadapanku. Mas sibuk? Ada apa Nani? Tumben kamu menelpon aku. Apa uang yang dikirim kemarin kurang? Bu, bukan mas. Aku mau minta tolong. Minta tolong apa? Liana kan menganggur, dia minta untuk bisa bekerja di perusahaan kamu. Astaga Nani, itu tidak akan mungkin. Bisa kacau semuanya. Iya mas, aku pikir juga begitu. Cuma aku kasihan sama Liana. Apa kamu tidak kasihan? Aku kasihan, cuma nggak begini juga caranya. Ini Liana yang minta mas, tolonglah mas, aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Apa tidak bisa kali ini kamu mewujudkannya mas? Selama ini kan, iya akan aku pertimbangkan. Besok atau lusa aku akan kabari kamu lagi. Gimana bu, apa kata om? Nani menghubungi Liana, usai Sahrial menutup panggilan darinya. Belum ada jawaban, besok atau lusa katanya mau dipastikan. Kamu harus siap juga kalau nanti om Sahrialnya nggak terima ya. Ya, ibu paksa dong sampai dia mau. Perusahaan Om Sahrial itu bagus loh bu, bergengsi. Cocoklah buat aku smart ini. Smart dari dengkulmu. Kalau misal kamu tidak diterima, kamu melamar aja ke perusahaan lain. Kan ada surat pengalaman kerja tuh. Masalahnya aku resign mendadak kemarin itu bu, makanya aku nggak dapat surat pengalaman kerja. Ya ampun Liana, otakmu dipakai dikit bisa tidak? Cinta sih cinta, tapi mikir juga konsekuensi ke diri gimana? Ya gimana bu, udah kejadian juga, apa mau dikata? Mas Ibra udah resmi cerai tadi, tapi dia malah marah-marah sama aku. Makanya aku mau segera dapat pekerjaan, biar dia bertekuk lutut sama aku. Terus nanti kalau Ibra bertekuk lutut sama kamu mau sama dia lagi? Jadi nikah secara resmi sama dia? Masalah itu nantilah aku pertimbangkan lagi bu, tergantung suasana hatiku. Kalau nanti ketemu sama yang lebih pas, lebih segalanya dari Mas Ibra, jelas aku cari mangsa baru. Buat apa juga menikah dengan lelaki miskin seperti dia? Terserah kamu, atur aja sendiri, yang jelas ibu gak mau ribet kalau sampai Om Sahrial gak nerima kamu. Nani pun memutuskan sambungan telepon sepihak tanpa menggubris Liana setelahnya. Selamat ya Ras, akhirnya proses perceraian kamu tuntas juga. Semangat ya, ucap Dinda. Tadi setelah menjemput Kinara dan makan siang, Laras pergi ke rumah Dinda. Makasih ya Din selalu support aku, kamu juga semangat, moga lekas sembuh. Siap Ras. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada panggilan dari nomor baru. Siapa Ras? Tanya Denis, kala Laras menaruh kembali ponselnya ke dalam tas. Panggilan tadi sengaja tidak diangkatnya, takut ada nomor iseng yang menghubunginya. Nggak tahu Den, nomornya nggak ada di kontak aku. Oh, tak lama mati, kemudian berdering kembali. Masih nomor yang sama. Iya Den, masih, angkat aja, mana tawan penting. Laras pun mengangkat telepon tersebut sesuai usulan Denis. Ya, halo? Halo Bu, apa ini Ibu Laras? Iya Mbak, saya Laras, ada apa ya? Bisa ke rumah sakit sekarang Bu. Siapa yang sakit? Suami ibu, Bapak Ibra. Tapi Mbak, dia bukan suami saya lagi. Saya sudah jadi mantan istrinya. Tapi Bu, saya sudah coba menghubungi keluarga yang lain, tapi tetap tidak ada yang mengangkat. Apa bisa ibu ke sini? Lukanya cukup parah. Kenapa Ras? Tanya Denis yang sejak tadi sangat penasaran. Padahal baru saja sambungan telepon itu berakhir. Nggak tahu sih Den, katanya pihak rumah sakit Mas Ibra parah katanya. Parah, kok bisa? Terus gimana? Begitu katanya, nggak tahu juga penyebabnya. Dia cuma minta aku ke sana. Kamu mau ke sana? Mah, Papa ya yang sakit. Papa masuk rumah sakit, Mah. Celutuk Kinara. Laras menoleh, menjawab agak ragu. Lalu kembali menghadap ke depan. Bukan nak, bukan papa kamu, tapi teman mama. Kilah Laras. Tadi mama nyebut nama papa kan?
Oh, itu bukan papa kamu, Ki. Namanya Pak Ibrahim. Tapi kenapa mama manggilnya Mas Ibra? Sama kayak manggil papa. Iya, Ki. Mama manggilnya memang seperti itu. Padahal nama bapaknya Bapak Ibrahim. Oh, Nara pikir papa mah. Andai sekarang mama bisa jelasin semuanya sama kamu, Ki. Mungkin kamu tidak akan menunggu penuh harap pada papamu. Ya Allah, lebih sesak rasanya melihat Kinara tersiksa rindu seperti itu, ketimbang sakit yang tergores di hatiku dengan pengkhianatan yang dilakukan Mas Ibra. Makasih, Den. Aku jadi malu. Sabar ya, Ras. Iya, Den. Makasih. Nara? Nara mau Om belikan apa? Nara tidak mau apa-apa, Om. Cuma mau ketemu sama Papa aja, biar bisa main sama-sama, baca buku sama-sama. Jantung Laras terasa berhenti berdetak saat itu juga. Tapi Nara yakin Papa sibuk juga demi Nara, nanti juga ketemu. Iya kan, Ma? Iya, Nak. Kinara doain Papa ya. Iya, Mama. Bagaimanapun sakit yang dirasa, Laras berusaha mengontrol diri agar tidak terbersit, menjelekkan ataupun menghasut Kinara membenci Ibra. Ras, maaf, bukan bermaksud. Iya, Den, gak apa-apa. Aku tahu maksud kamu ingin menghibur Kinara kan? Iya, maunya ngajakin dia beli sesuatu biar nggak murung. Sesampainya di rumah, Kinara langsung menemui neneknya. Sedangkan Laras masih di luar bersama Denis. Denis yang tadinya sempat meminjak pedal gas hendak meninggalkan rumah Laras urung seketika, lalu memundurkan mobilnya sejajar dengan posisi Laras yang berdiri di teras rumahnya. Kenapa, Den? Laras tampak heran. Kamu yakin gak ke rumah sakit? Kalau iya, biar aku antar. Gak usah, Den, makasih. Kalau dia beneran parah bagaimana? Kan ada istrinya, Den. Dia lebih berhak atas Mas Ibra. Kalau aku kan udah mantan dia. Sekalipun parah, juga ada dokter serta perawat yang mengurusnya. Oh, oke. Ya sudah, aku pamit pulang. Mobil Denis melaju pelan meninggalkan halaman rumah, seraya dengan Laras yang masuk ke dalam rumah. Sama siapa, Ras? Sama Denis, Bu. Teman kuliahku dulu. Oh, kata Kinara, tadi ada yang masuk rumah sakit. Katanya namanya sama dengan nama papanya. Iya, Bu. Laras menyisir pandangan. Kinara lagi di kamar, sahut Bu Wera yang memahami gelagat Laras. Iya, Bu. Tadi ada yang nelpon aku. Katanya dari pihak rumah sakit. Dia bilang Mas Ibra parah. Tapi aku bilang ke Kinara itu bukan papanya. Soalnya seperti yang Ibu bilang tadi, dia nyangkanya itu papanya, walaupun benar dugaan dia, tapi aku sengaja berbohong, Bu. Terpaksa, kalau aku jujur, akunya belum siap untuk ketemu lagi. Tadi juga baru usai sidang putusannya. Aku jahat nggak ya, Bu? Jahat soal apa? Iya, aku bohong, biar aku nggak ketemu sama Mas Ibra. Tak usah dipikirkan, memikirkan anak memang penting, sangat penting. Tapi mulai sekarang, kamu juga harus mementingkan hatimu, Ras. Semoga Kinara tidak marah suatu hari nanti jika dia tahu, Bu. Nanti dia akan bisa menafsirkannya sendiri, Ras. Dipaksa mengerti kalau tidak paham juga percuma. Laras pun beranjak ke kamarnya setelah tak lama berbincang keadaan ibunya. Sepeninggal dia pergi tadi. Maafin Mama ya, Ki. Bukan Mama sengaja membohongi kamu. Nanti, jika kamu cukup umur, Mama akan jelaskan dan Mama yakin kamu paham akan apa yang Mama rasakan, Nak, termasuk calon adik kamu. Sementara itu di rumah sakit, apa kata istri saya, Mbak? Katanya dia bukan istri Bapak. Nomor yang 2 lagi nggak ada yang ngangkat telepon saya. Sudah, Bapak istirahat saja dulu. 2 jam lagi, Bapak sudah bisa pulang. Kamu di mana, sayang? 1 jam berlalu, akhirnya Ibra memutuskan kembali menghubungi Anissa. Tadinya dia gengsi, akan tetapi akhirnya dia terpaksa menghubungi karena tidak punya uang sepeser pun untuk membayar biaya pengobatan dirinya. Sayang, udah panggil sayang lagi. Aku yakin kamu pasti begini karena sesuatu kan? Kamu di mana, sayang? Kenapa tadi ditelepon tidak diangkat? Oh, jadi nomor baru yang masuk tadi itu kamu? Iya, aku di rumah sakit. Bisa kesini? Di rumah sakit? Mas, kamu pikir aku percaya kalau kamu di rumah sakit? Aku serius, sayang, aku di rumah sakit. Tadi ada yang ke rumah, mobil ditarik karena aku nggak bayar selama 3 bulan. Aku sampai ditonjok hingga pingsan. Untung ada warga yang nolongin dan dia bawa aku ke rumah sakit. Sekarang aku udah dibolehkan pulang. Cuma aku nggak pegang uang buat bayar. Kamu bisa ke rumah sakit kan? Bukan prihatin mendengar penuturan Ibra yang benar adanya. Anissa malah tertawa lepas. Kamu pikir aku percaya, Mas?
Enggak sama sekali, aktingmu. Aku acungkan jempol 10. Keren. Sayangnya aku bukan mangsa yang mudah kamu jinakkan, ucap Anissa dengan sombongnya. Sayang, sambungan telepon diputuskan Anissa. Dia yang sedang bersenang-senang di sebuah kafe. Aku tahu kamu berpura-pura, Mas. Ingat, kamu harus bayar mahal karena telah merendahkan diriku. Dan aku pastikan kamu bertekuk lutut di hadapanku. Satu lagi, Mbak Laras juga harus membayar semuanya. Karena dirinya lah aku jadi seperti ini. Kehilangan pekerjaan, terlebih hampir kehilangan masa depan, ucap Anissa membatin. Pak, apa sudah ada keluarga yang bisa dihubungi? Sebentar lagi Anda sudah bisa pulang dan silahkan lunasi semua rincian pembayarannya. Ada di loket administrasi, ujar seorang perawat. Belum Bu, kami tunggu 1 jam lagi ya Pak, mohon segera diurus. Baik Mbak. Tanpa putus asa, Ibra mencoba menghubungi Bu Yani. Siapa tahu diangkat dan ibunya mau mengirimi uang padanya. Angkat Bu, aku butuh bantuanmu, gumamnya karena telepon tak kunjung tersambung. Ibra juga mencoba untuk menghubungi kakak juga adiknya. Sama, mereka bukannya tidak tahu jika Ibra menelpon, melainkan dengan sengaja untuk tidak mengangkatnya. Rasa kecewa sudah melekat pada kakak dan adiknya Ibra. Pak, ini sudah 1 jam. Dan saya lihat luka Bapak juga sudah membaik, juga tidak parah. Mbak, saya mohon beri waktu lagi. Saya masih mencoba menghubungi keluarga, cuma belum ada tanggapan. Beri waktu 1/2 jam lagi, bisa? Tidak, Pak, saya tidak bisa. Cukup tadi saya berbohong karena Bapak minta. Saya menolong Bapak, tapi Bapak sendiri pembohongnya. Mbak, saya mohon Mbak. Wajah penuh belas kasihan pun diukir Ibra di gurat wajahnya. Kami digaji bukan dari kata maaf, Pak. Sekarang begini saja. Kalau Bapak tidak bisa membayar, silahkan Bapak bersihkan seluruh toilet, khusus toilet laki-laki. Saya rasa itu setimpal dengan biaya pengobatan Bapak. Apa Mbak? Saya harus membersihkan toilet? Jangan pura-pura tidak mendengar dengan jelas Pak. Atau Bapak mau saya telepon polisi? Ibra ketakutan jika perawat ini sampai sempat melapor ke polisi. Dia takut muncul prahara lainnya yang bisa membuat dirinya semakin geram. Baik Mbak, baik, akan saya bersihkan. Bagus, ikut saya sekarang, titah sang perawat. Ibra beringsut pelan dari berangkar, lalu mengikuti langkah perawat dari belakang, sembari meringis kesakitan. Cukup bersihkan 10 toilet khusus laki-laki. Kok banyak Mbak? Ini masih mending Pak. Apa Bapak mau saya suruh bersihkan seluruhnya? Sanggup? Tidak Mbak, baik Mbak, akan saya lakukan. Nih alat-alatnya. Silahkan kerjakan dengan telaten, plus harus bersih. Iya Mbak, kejam banget jadi orang, umpat Ibra sembari meraih tangkai kain pel dari sebuah ember berukuran sedang. Pak Satpam, tolong pantau dan jangan sampai kabur. Kalau Bapak ini kabur rumah sakit yang rugi. Baik Bu, siap laksanakan. Dengan senyum bahagia, perawat itu pun kembali ke ruangan untuk bertugas kembali. Salah siapa mempermainkan saya tadi Pak? Orang seperti Anda memang tidak pantas mendapat belas kasihan, gumam sang perawat. Sedangkan dengan raut wajah emosi tertahan, Ibra membersihkan kamar mandi. Belum lagi rasa nyut-nyutan yang belum kunjung hilang. Melihat Ibra demikian, sang satpam yang mengawasi tertawa kecil. Nih buat kamu Mbak, makasih sudah mau bekerja sama. Uang pengobatan dia juga sudah saya bayarkan, ujar seorang perempuan. Diperkirakan berumur setengah abad, lebih 5 tahun, tersenyum lebar sembari menyerahkan sebuah amplop coklat pada sang perawat, 1 tebal dan yang 1 lagi setengahnya. Sama-sama Bu, saya deg-degan takut ketahuan. Bisa dipecat saya nanti Bu, ujar sang perawat mulai gugup. Kalau tidak membutuhkan uang, enggan rasanya dia menerima kerjasama. Belum lagi uang kerjasamanya sebanyak 5 kali gajinya yang hanya 1 juta sebulan. Tenang, semuanya aman. Nanti 5 menit lagi mbaknya balik ke sana. Terus suruh pasiennya pulang. Oh iya, amplop yang agak tipis untuk Pak Satpamnya. Baik Bu, siap. Itu juga saya lebihkan untuk kamu kok Mbak. Tapi nanti jika pekerjaan saya terancam bagaimana Bu? Nanti kita pikirkan lagi. Saya yakin semuanya akan mulus tanpa jejak. Perempuan berambut agak pirang itu pun berjalan ke pelataran parkir. Selang 10 menit menunggu di parkiran dari kejauhan, dia melihat Ibra berjalan lunglai. Bagaimana Nak Ibra? Sakit? Ibu kenapa bisa ada di sini? Ibra tersentak kaget melihat sosok yang dia lihat. Mencegatnya tiba-tiba.
Nani bersembunyi di balik mobil yang terparkir tak jauh dari teras depan IGD. Kenapa? Kaget? Tidak perlu kaget seperti itu. Harusnya kamu paham. Apa maksud ibu? Pikirkan sendiri. Berani kamu menyakiti Anissa, ibu tidak akan diam sampai kapanpun. Ibra yang posisinya masih belum paham dengan apa yang dikatakan mertuanya itu. Belum lagi rasa nyeri bagian pipi juga pipinya, ditambah tubuh yang terasa penat. Matanya hanya menatap langkah Bu Nani masuk ke dalam mobil. Dan perlahan mobil yang berwarna hitam metalik itu pergi meninggalkan area rumah sakit. Sempat bergeming sebentar, akhirnya dia tersadar ketika ojek online menurunkan penumpang tak jauh dari posisinya berdiri. "Pak, tolong kejar mobil yang baru keluar tadi," tanpa persetujuan. Sang bapak ojek yang kaget karena Ibra sudah duduk di belakangnya. "Ayo Pak, nanti saya bayar lebih," tita Ibra, seraya memukul bapak ojek. Mobil yang ditumpangi Nani masuk ke area pelataran hotel setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit. "Pak, kita tunggu di sana saja," pinta Ibra sembari menunjuk tempat yang agak gelap. Tempat yang tak ada terkena bias lampu jalanan ataupun lampu teras hotel. "Baik Pak, tapi jangan lupa bayar lebih." Ibra melihat mertuanya itu turun dari mobil dan duduk di lobi hotel, sedangkan mobil yang ditumpanginya tadi pergi entah kemana. "Ngintilin siapa emangnya Pak?" tanya bapak ojek yang penasaran. "Seseorang Pak, tuh yang baru aja masuk ke lobi." "Tapi Bapak bukan penjahat yang akan melukai ibu itu kan?" "Ya enggak lah Pak, kenapa Bapak bisa berkata demikian? Soalnya, lihat wajah kamu memar begitu saya jadi curiga." "Tenang Pak, saya tidak sejahat yang dipikirkan Bapak kok." Ibra sibuk memperhatikan gerak-gerik Ibu Nani, sedangkan Bapak ojek sibuk memainkan ponselnya. Pergerakan Bu Nani semakin jelas terlihat karena dia duduk paling pojok tak jauh dari tempat Ibra bersembunyi. Bu Nani tampak menelpon seseorang dan Ibra penasaran siapa yang diteleponnya itu. 10 menit berlalu, tak ada tanda-tanda seseorang menemui Bu Nani. "Pak, gimana? Kalau begini saya bisa banyak rugi." "Sabar Pak, 15 menit lagi. Kalau misal tidak ada perubahan kita pergi." "Oke, saya tunggu. Tolong tepati janjimu." "Pasti Pak." 5 menit kemudian, tampak sebuah mobil berhenti di pintu masuk hotel. Seorang perempuan turun dari pintu belakang. "Anissa, berarti benar feelingku. Ibu menelpon Anissa. Ini pasti ada sesuatu," gumam Ibra. "Pak, saya boleh pinjam jaket juga topinya?" "Untuk apa?" "Saya sedang menyelidiki sesuatu." Tanpa pikir panjang, bapak ojek itu pun memberikan apa yang diminta Ibra. "Pak, ada masker?" tanya Ibra setelah jaket juga topi sudah dipakai. Sayangnya, Ibra tidak mendengar karena dia sudah buru-buru masuk ke dalam hotel. Memilih duduk tak jauh dari Nani dan juga istrinya, Anissa. Supaya anak dan ibu itu tidak curiga, Ibra pura-pura membaca majalah yang disediakan. "Bu, ibu kenapa nggak beritahu aku kalau di Padang?" "Kalau ibu kasih tahu kamu pasti bakal merusak rencana ibu." "Rencana apa Bu?" "Rencana balas dendam sama suamimu lah." Dek, jantung Ibra seakan berdegup tak beraturan. Mendengar apa yang diucapkan oleh mertua yang selama ini selalu dia hormati. Dibanding Wera, Ibra malah sering memberi perhatian lebih pada Nani. Sering mentransfer uang dengan jumlah uang yang kadang tidak sedikit ketika dia banyak mendapat bonus dari perusahaan. "Kenapa balas dendam Bu? Kenapa sama Mas Ibra ibu balas dendamnya? Bukannya balas dendam ibu sudah terlaksana dengan rapi? Balas dendam pada Mbak Laras juga sudah tuntas. Kenapa sekarang jadi balas dendam sama Mas Ibra?" "Iya, sama sepupu juga tante kamu memang sudah tuntas Liana. Tapi sikap suami kamu yang berlaku seenaknya itu membuat ibu geram. Belum lagi ibu mendengar setiap curhatan kamu. Ibu mana yang mau lihat anaknya disakiti seperti itu? Jadi kamu paham kan? Dendam ibu sama suamimu karena apa?" Lagi dan lagi, otak Ibra baru teringat tentang apa yang dikatakan ibunya juga Laras kala itu. Dan dia tidak percaya sama sekali. Ingin dia menghampiri kedua perempuan tak punya hati itu, tapi dia urungkan. "Iya, tapi nggak harus seperti ini juga Bu." "Ya, itu urusan ibu. Jadi apa yang dikatakan Mas Ibra tadi? Mobil dia diambil dan dia masuk rumah sakit itu." "Iya, itu ulah ibu. Kamu pikir saja, mana ada orang bank seperti itu menyita mobil. Tapi ibu tidak sekeji itu. Ibu yang bawa dia kok ke rumah sakit. Tapi apa lagi Bu? Rasanya kurang puas kalau hanya segitu saja penderitaan dia. Jadi
Ibu membayar perawat juga satpam untuk mengerjainya. Bu, Li, cukup pakai hati pada lelaki seperti Ibra. Ibu sarankan kamu tidak perlu menikah resmi dengan dia. Masih banyak lelaki di luar sana yang lebih kaya dan kamu layak dapatkan. Tapi aku cinta sama Mas Ibra, Bu. Percuma cinta, Li, kalau kamu sengsara. Kamu mau menjadi bayangan saja. Ingat, Ibra itu tidak akan pernah melupakan Laras. Percuma kamu bertahan. Ibu egois selama ini. Aku sudah mengikuti semua keinginan ibu. Harusnya ibu mencari cara supaya Mas Ibra bertekuk lutut pada aku. Halah, Liana, jangan terlalu munafik kamu. Cinta tidak bisa membeli kemewahan. Apa kamu mau seperti pernikahan yang pertama? Suara tepuk tangan Ibra membuat Nani juga Liana tersentak kaget. Wah, skenario yang bagus. Ibu Nani sangat pandai mengatur skenario menghancurkan rumah tanggaku dengan Laras. Sudah puas, Bu? Mas? Apa? Kamu mau apa sekarang, Anissa? Oh, sebentar, Liana. Berbahagialah di atas penderitaanku, wahai perempuan licik. Aku bisa jelasin, Mas. Tidak perlu. Simpan saja penjelasan busukmu itu. Liana, kamu ngomong apa? Jangan bodoh jadi perempuan. Banyak lelaki di luar sana yang mau sama kamu. Bu Nani percaya diri sekali. Anda yakin? Anda dan anak kesayangan Anda ini akan menghirup udara bebas? Tawa Ibra pecah. Tidak akan, ancamnya. Kini tatapannya sangat seram. Liana pun pindah duduk di dekat ibunya. Kalian harus bayar dengan apa yang sudah kalian perbuat. Rekaman di ponsel ini akan membawa kalian menginap di jeruji besi. Ibra berlalu. Sedangkan Nani yang tadinya tampak biasa saja, seketika nyalinya menciut. Tuh, ibu lihat sendiri kan? Ini bukannya membantu kita, malah jadi bumerang untuk kita, Bu. Diam kamu, Liana. Diam, pulang sana. Ibu mau istirahat, kepala ibu pusing. Nani berjalan cepat masuk ke dalam lift. Sedangkan Liana bergeming seakan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tak lama dia sadar dari gemingannya lalu menyusul ibunya masuk ke dalam lift. Pak, sebentar, saya mau telepon seseorang dulu, pinta Ibra setelah menemui Bapak Ojek. Silahkan Pak, saya harap Anda tidak menipu. Ibra menelpon seseorang untuk minta pertolongan. Halo Bri. Iya Ib, ada apa? Bri, aku minta maaf soal yang lalu. Aku malu dan bodoh. Iya Ib, lupakan. Aku sudah memaafkan kamu kok. Terima kasih banyak Bri. Tapi Brian, apa Ib? Tapi apa? Aku boleh minta bantuan kamu tidak Bri? Aku butuh uang. Berapa? Tanya Brian tegas. 5 juta bisa, aku pinjam. Nanti kalau udah dapat pekerjaan, akan aku ganti uang kamu. Kirim saja nomor rekening kamu, dan tidak perlu ganti. Aku ikhlas kok. Ibra terharu, teman yang sempat dia bentak begitu baik padanya. Dia memang bodoh, sudah menyanyiakan hal baik terhadap dirinya. Menit itu juga, uang sebanyak 5 juta masuk ke rekening Ibra. Tak lupa dia mengirimkan pesan pada Brian, berisikan ucapan terima kasih karena telah membantu dirinya. Pak, ada punya kartu ATM tidak? Ada Pak, saya numpang ambil uang ya. Nanti saya kasih lebih untuk Bapak. Bapak Ojek pun setuju. Mereka bertolak ke ATM terdekat. Nih buat Bapak. Pak, ini banyak sekali. Tidak apa Pak, uang segitu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang saya lihat tadi. Bapak memang penolong saya. Saling mengucap rasa terima kasih. Kemudian Ibra meminta Pak Ojek mengantar dirinya untuk pulang ke rumah. Tadi Ibra memberi uang sebagai ucapan terima kasihnya pada Bapak Ojek sebanyak 2 juta rupiah. Dalam perjalanan pulang menuju rumahnya, Ibra teringat akan Laras, juga Kinara. Berulang kali dia mengutuki dirinya karena sudah mengambil tindakan bodoh selama ini. Pak, kalau misal ada seseorang yang sudah terlanjur kecewa sama kita, apa mungkin bisa kembali ke tangan kita lagi, Pak? Ujar Ibra pada Bapak Ojek. Tergantung takdir, Pak. Kalau Allah masih menjodohkan akan kembali, berarti memang jodohnya sampai sana. Ucapan Pak Ojek semakin mengiris luka yang menganga. Sakitnya tidak bisa diungkapkan Ibra dengan kata-kata. Tuhan, andai aku bisa memutar waktu, tak akan aku sia-siakan Laras saat itu. Saat aku terperangkap dalam skenario hitam perempuan licik itu, ucap Ibra dalam hati. Sementara itu, Anissa hampir telat masuk ke dalam lift yang ada ibunya di sana. Untung ada seorang lelaki yang menahan pintu lift. Makasih Mas, sama-sama Mbak. Ngapain kamu ngintilin ibu? Karena aku ingin menyudahi semuanya.
Menyudahi apa? Dendam ibu. Li, kamu masih bersikukuh untuk bersatu dengan Ibra. Bukan perkara bersatu atau tidaknya sekarang, Bu. Ibu nggak dengar tadi Mas Ibranya ngomong apa? Yang mana? Sebanyak itu dia berceloteh. Yang kamu maksud ucapan dia yang mana, Li? Nani bangkit lalu mengambil tisu pembersih wajah dan duduk di kursi hias. Dia akan melaporkan kita ke polisi, Bu. Ibu mau kita dipenjara, hah? Oh, itu kamu tidak perlu takutlah. Pikir jernih dong, Li. Mana mungkin segampang itu bikin laporan ke polisi. Harus ada bukti pendukung yang akurat. Gimana kalau bukti itu dia kumpulkan? Ya, tidak apa, silahkan saja. Bu, ibu nggak lagi bercanda kan? Kamu pikir ibu bercanda, Liana? Entahlah, aku bingung dengan jalan pikiran ibu. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Ini dunia, Liana. Apa yang mesti ditakutkan? Intinya, aku nggak mau terseret ke penjara, Bu. Jika nanti benar aku terseret, aku akan bongkar semuanya. Aku di sini juga korban skenario balas dendam ibu. Nani berdiri cepat. Dia langsung menampar Liana. Terukir merah di pipi kirinya. Ibu nampar aku? Kalau bukan ibu yang membesarkan kamu, kalau bukan muka tembok, kamu tidak akan mengecap manisnya kehidupan. Atau lebih baik, kamu ikut saja dengan ayahmu. Titah Nani penuh amarah. Jadi, ibu mau aku nyusul ayah yang udah meninggal? Bukan, ayahmu masih hidup. Bukan, maksud ibu ayahku masih hidup. Lantas siapa yang ibu katakan meninggal itu? Jawab, Bu, kenapa diam? Nani menghela nafas berat. Setelah sekian lama berjanji untuk menutupi, terucap juga tanpa sadar. Ketika otak dan mulut sinkron, makanya yang terucap adalah apa yang sering menjadi beban di benak. Lolos ketika emosi sudah tidak bisa diajak berkompromi. Sementara itu, Ibra, Ras, aku sudah tahu semuanya. Maaf beribu maaf atas sikapku. Aku sangat menyesal sudah menyanyiakan kamu juga Kinara. Gurat penyesalan terukir di wajah Ibra yang tak terurus. Sementara itu, Liana sudah 3 kali dia bolak-balik kamar mandi, seakan mau muntah, tapi tak ada yang keluar. Nani yang sedang mematut diri di depan cermin dibuat risih oleh anaknya ini. Kamu hamil, Li? Nggak tahu, Bu. Udah 3 hari kayak gini. Ya ampun, Li. Coba deh tes. Kalau kamu hamil, bakal bisa bikin masalah baru. Loh, kok ibu gitu bilangnya? Emang kalau aku hamil beneran gimana? Salah, Bu. Ya iyalah salah. Hamilnya malah sekarang pas keadaan begini. Ya berarti aku nggak ditakdirkan pisah sama Mas Ibra. Ya ampun, Li. Bodoh itu jangan dipelihara. Ibra mana mungkin mau sama kamu lagi. Udah ketahuan semuanya. Ya belum tentu lah, Bu. Siapa tahu dia luluh dan memaafkan aku. Terserahlah. Yang penting sekarang kamu beli test pack. Moga aja tidak bunting. Nani berlalu keluar dari kamar untuk sarapan ke lantai 1. Sedangkan Liana senang kegirangan sembari mengelus perutnya. Akhirnya Allah kabulin aku hamil. Aku yakin dengan adanya janin dalam kandunganku, Mas Ibra pasti akan berubah dan aku juga akan mencari pembelaan. Sementara itu, ponsel yang dilempar Ibra keranjang berdering. Laras, itu pasti Laras, aku yakin. Akhirnya kamu menghubungi aku juga, Ras. Senyumnya terbit. Buru-buru dia beranjak dari duduknya dan menyambar ponsel tersebut. Namun saat membalikan ponsel itu, Anissa? Bukan, jalang ini bukan Anissa, tapi Liana. Buat apa dia menelponku? Gerutu Ibra. Angkat dong, Mas, gerutu Liana saat panggilan pertama gagal. Ngapain kamu telepon dia? Nggak bakalan diangkat. Aku akan tetap usaha, Bu. Bagaimanapun, Mas Ibra harus tahu kalau aku sedang mengandung anaknya. Terserah kamu lah. Ibu mau ke apotek dulu beli test pack biar membuktikan. Nani bertolak keluar kamar, sedangkan Liana terus saja menghubungi Ibra, terus mencoba, hingga panggilan ke-8 akhirnya. Mas, akhirnya kamu angkat telepon aku juga. Mau apa lagi kamu, hah? Belum puas menghancurkan masa depanku, Laras juga Kinara. Mas, aku juga korban, ibu yang memaksaku. Anak sama induk sama aja, dasar perempuan sesat kalian.
Mas, terserah kamu mau ngatain aku perempuan seperti apa. Satu hal yang kamu tahu, aku tulus cinta sama kamu, Mas. Ingin miliki kamu seutuhnya. Tidak akan, Li. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu impikan. Mas, beri aku kesempatan. Tolong, kali ini saja, demi anak kita. Apa? Anak kita? Mana mungkin kamu tidak bisa lagi ngelabui aku. Oke, aku akan buktikan sama kamu, Mas. Jika nanti, kalau aku terbukti hamil gimana? Ya, itu urusan kamu, Mas. Seketika, ada bisikan dari sebelah kiri membuat senyum sinis Ibra terbit beberapa saat. Kenapa diam? Meskipun aku pelakor, tapi aku tidak pernah disentuh lelaki lain, Mas. Oh ya, kamu pikir aku percaya? Terserah kamu. Mau percaya atau tidak, yang jelas kalau aku bisa membuktikan aku hamil bagaimana. Oke, gini aja. Kita akan kembali serumah jika kamu bisa membuktikan kalau kamu hamil. Hah? Serius? Kamu serius, Mas? Eits, jangan berbangga diri dulu. Aku belum selesai ngomong. Apalagi, Mas? Ada syarat lain yang mesti dilakukan. Syarat? Apaan sih kamu, Mas? Pakai syarat segala. Ini juga anak kamu. Suka-suka aku dong. Ya terserah sih. Iya, apa syaratnya? Ibu kamu harus minta maaf sama aku. Bertekuk lutut di hadapan aku. Itu syaratnya. Apa? Kamu gila ya, Mas? Masa nyuruh ibu aku bertekuk lutut di hadapan kamu? Dia itu lebih tua dari kamu loh, Mas. Dia juga masih berstatus mertua kamu. Kok kamu tega sih, Mas? Tawa Ibra pecah. Apa kamu bilang? Tega? Aku tega? Pikir dulu kalau ngomong. Ibu kamu yang lebih kejam. Demi dendam dia, rumah tanggaku jadi korban. Iya, Mas, aku tahu ibu salah. Cuma nggak harus kayak gitu juga, Mas. Ya terserah, itu urusan kamu. Kalau tidak bisa memenuhi syarat itu, yang rugi kamu dan calon anakmu sendiri. Kita nikah cuma secara agama, tidak diakui negara. Paham kan maksud aku? Pastilah paham ya kan? Kamu kan licik. Pastilah paham apa yang aku maksud. Sambungan telepon terputus. Ibra tersenyum. Aku akan buat hidupmu menderita, Liana. Sebelum aku bisa mendapatkan Laras lagi, jangan harap kamu dan ibumu akan lepas dari dendamku. Memangnya ibumu saja yang bisa menaruh dendam. Aku pun bisa, bahkan lebih dari itu. Ibra menggenggam kuat-kuat ponselnya, hingga urat nadi di pergelangan tangannya tampak jelas terlihat. Air mata Liana tak terbendung. Tak bisa dia bayangkan jika hal terburuk menimpanya. Nasib anaknya tak jauh berbeda dengan Kinara, juga janin dalam kandungan Laras. Apa ini karma untukku, Tuhan? Lirih Liana sembari mengelus perutnya, meski belum dipastikan hamil. Enggak, ini enggak mungkin karma. Aku enggak sudi jika anakku kelak bernasib sama dengan anaknya Mbak Laras. Cukup anaknya saja yang menderita, tapi jangan anakku. Hati jika berbalut tebal rasa iri juga dengki, ditambah ego tinggi serta minim keimanan, akan sulit mengintrospeksi diri. Tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar agak kencang. Liana beringsut dari tempat tidur. Itu pasti ibu, batinnya. Lama banget buka pintunya, Li. Pintu belum terbuka sempurna, rentetan umpatan sudah terucap dari mulut Nani. Aku gak kuat jalan cepat, Bu. Halah, lebay kamu, Li. Ibu dulu juga pernah mengandung, tidak kayak kamu, biasa-biasa aja. Aku juga gak minta kayak gini hamilnya, Bu. Ah, banyak omong kamu. Nih, tes packnya. Mudah-mudahan aja gak hamil, bikin ribet. Liana menghela nafas kasar, meraih tes pack yang diberikan Nani, lalu langsung bertolak ke kamar mandi. Nani memberikan tes pack yang bisa digunakan kapan saja, tidak melulu harus menunggu pagi hari. Gimana hasilnya? Iya, Bu, garis 2. Raut wajah Liana bahagia. Selama ini dia sedikit takut tidak mempunyai keturunan. Gugurin aja, Li, sentak Nani tiba-tiba sembari asik memainkan ponselnya. Sikapnya yang acuh tak acuh itu membuat Liana naik pitam. Bu, ibu sadar gak ngomong apa barusan? Liana berjalan mendekat. Sadarlah, kamu pikir ibu gak sadar apa? Terus kenapa ibu meminta aku untuk menggugurkan kandungan ini?
calon anakku, salah apa sama ibu? Kamu tuh bisa mikir nggak, Li? Anakmu lahir, siapa yang mau jadi bapaknya? Ibra, mana mungkin dia mau. Terus, kamu mau kasih makan pakai apa? Batu? Kamu aja nggak kerja. Aku sudah telepon Mas Ibra, Bu. Dia mau terima aku lagi. Jika ibu meminta maaf sama dia, kalau soal makan, kan aku bisa kerja di perusahaannya Om Syahrial. Apa? Ibu meminta maaf sama dia? Nih, kamu bilang sama dia, sampai kapanpun, tidak akan pernah ibu lakukan. Satu lagi, sampai sekarang Om Syahrial belum konfirmasi apapun. Lagian, mana ada perusahaan yang mau terima kamu yang hamil muda begini? Bu, aku salah apa sih sama ibu? Muna banget berubah jadi orang. Sebelum semuanya terungkap, ibu begitu mensupport aku. Sekarang apa? Ya beda lah, Li. Oke, kalau ibu mau aku berlaku kasar, aku akan laporkan ibu ke pihak berwajib karena sudah mengambil paksa kendaraan Mas Ibra, juga menyewa orang untuk menghakimi Mas Ibra. Bagaimana? Kamu berani laporin ibu? Kalau berani ya silahkan aja. Tapi jangan salahkan ibu kalau ada malapetaka buat kamu, Liana. Di tempat lain. Enak donatnya, kamu beli di mana, Den? Yati menyantap donat yang ada di atas meja makan. Dennis memesan donat buatan Laras. Ketika seminggu yang lalu dia mendapat info dari Dinda bahwasanya Laras berjualan donat. Awalnya tujuan Dennis menghubungi Dinda adalah untuk berkompromi, ngasih modal buat Laras, biar Laras ada pemasukan. Demi membantu Laras, Dennis pun memesan donat untuk keluarganya. Sama temen mah, temen mana? Perempuan. Iya mah, Laras namanya. Kening Yati mengkerut. Temen atau gebetan kamu, Den? Setahu mama kamu gak punya temen perempuan. Temen mah punya dua aku mah, mama aja yang gak tahu. Enak donatnya. Dia terima pesanan buat acara enggak, Den? Kurang tahu aku mah, tapi coba ditanyakan nanti. Kenapa memang? Kalau dia bisa, tapi biasanya kalau jualan begini, terima lo biasanya. Kalau dia bisa, bikinkan 100 donat ya, buat arisan hari Minggu. Ya, soalnya dia juga lagi hamil muda mah. Minggu, 3 hari lagi dong. Ya, coba aja tanya dulu. Pakai uang kamu dulu ya, Den. Ntar mama ganti. Gaya mama. Ini udah gak kehitung. Aku nalangin setiap bon transferan mama loh. Yati hanya membalas dengan senyum dan berlalu masuk ke dalam kamarnya. Selang berapa lama mamanya masuk ke dalam. Rupanya Brian baru pulang dari kerja. Ruang makan adalah tujuan utamanya sebelum berberes diri. Lapar. Wih, ada donat. Kamu yang beli, Den? Iya, Mas. Beli sama Laras. Laras, mantan istrinya Ibra. Brian mulai menggigit donat dengan krim maca. Mengangguk pelan, tampak dia begitu menikmati setiap gigitan hingga ludes 2 buah donat. Iya, Mas. Gimana cara pesannya, Den? Tinggal telepon aja. Itu lapar atau doyan? Nggak ada bedanya sedikit pun. Enak plus lapar. Boleh minta nomor telepon dia, Den, biar Mas bisa pesan. Melalui aku aja, Mas. Ntar aku pesanin. Mau berapa? Mama juga mesan tadi. 50 aja. Buat kapan? Sabtu aja. Buat cemilan anak kantor pas ngerjain laporan. Sip. Den, ngomong-ngomong, kok Mas baru tahu kalau kamu punya teman dekat perempuan? Boleh tahu kapan mulai dekatnya? Kuliah. Hah, kuliah? Berarti udah lama ya kamu temenannya? Ya, begitulah kira-kira, Mas. Kenapa, Mas? Ah, enggak, cuma nanya. Kalau Mas lihat Laras itu beda ya dari yang lain. Beda dari yang lain gimana maksud Mas? Ya beda gitu, bukan kayak perempuan pada umumnya. Mas kalau ngomong itu yang spesifik, aku nggak paham. Ya ampun, Den, gitu aja nggak paham, pakai minta dijelasin detail. Pantes kamu sampai sekarang belum nikah-nikah juga, ledek Brian. Nggak sadar. Mas juga belum nikah, masih mendingan aku dong. Kalau Mas udah lumutan. Wah parah, adik kurang ajar kamu, Den. Brian hendak menoyor kepala Dennis, akan tetapi kalah cepat. Dennis sudah lebih dulu menghindar dan menyelamatkan diri dengan masuk ke kamarnya. Raut wajah Brian agak menciut. Saat Dennis berkata demikian, sulit diartikan mengapa demikian.
Dennis jelas tidak akan keberatan jika dimintain tolong. Ini sangat menguntungkan baginya, bisa berkomunikasi dan bertemu. Dennis masih menahan diri, terlebih perempuan yang dia sukai itu baru saja berpisah. Den, makasih banyak ya udah bantu dagangan aku. Laras menyerahkan beberapa kotak donat pada Dennis. Sabtu pagi, Dennis sudah berada di rumah Laras mengambil pesanan punya kakaknya. Sebenarnya, Den, kamu kasih alamat lengkap Laras aja biar Mas aja yang jemput. Sekalian berangkat ke kantor. Gak usah Mas, aku aja biar aku anterin ke kantor Mas. Baik kan aku jadi adikmu? Yakin baik? Atau ada udang di balik bakwan? Ngaku. Iya, emang ada udang di balik bakwan. Aku melindungi Laras dari perjaka tua macam kamu Mas. Dahlah, aku berangkat dulu. Dennis dan Laras duduk di teras. Ada kursi juga meja di sana. Iya, sama-sama Ras. Kalau ada yang punya teman, ngapain beli di tempat lain kan? Bisa aja kamu Den. Lah, kan emang bener Ras. Oh iya Ras, kamu gak ada konsul ke dokter perihal kandungan kamu? Nanti-nantilah Den. Aku lagi perlu buat Kinara. Banyak keperluan sekolah dia soalnya. Oh, Ras, maaf kalau aku lancang, tapi bukan bermaksud yang gimana juga. Kalau aku bantu kamu kasih uang keperluan Kinara, juga calon anak kamu setiap bulannya, boleh nggak? Jangan Den, aku masih bisa kok. Ras, please, kali ini jangan nolak ya. Aku udah niat dari jauh-jauh hari kok. Aku nggak mau dikasihani Den. Bukan, ini sebagai bentuk peduli aku sama anak kamu. Bantuan Dinda kamu terima. Kenapa bantuan dari aku nggak kamu terima Ras? Aku takut jadi beban Den. Beban apaan? Kamu ngomong apa sih Dek? Deal ya, setiap bulan aku akan transfer ke kamu. Makasih banget ya Den, udah banyak bantuin aku. Apa sih Ras, kayak orang lain aja. Dari kejauhan, Brian mengintai. Kamu tampaknya suka dengan Laras ya Den. Beda gitu mukanya, tapi kenapa dia nggak jujur ya? Gumam Brian sambil melihat Dennis dan Laras masih berbincang di teras rumah. Keisengannya muncul tiba-tiba. Brian pun menghubungi Dennis. Ya Mas, di mana kamu? Udah dijemput pesannya? Iya udah nih, kalau udah anterin cepet dong Den. Tahu gitu mending aku yang jemput tadi, kelamaan sama kamu. Baru juga diambil Mas. Iya, aku ke kantor, tungguin aja. Sementara itu, Ibra mendatangi rumah sakit tempat dia dirawat. Bapak kok kesini? Apa ada keluhan? Sang perawat gugup menatap Ibra yang berkunjung ke tempat dia bekerja. Masih ingat rupanya kamu sama saya Mbak. Pak, maaf kejadian waktu itu. Saya terpaksa Pak. Iya, saya akan maafkan, tapi dengan satu syarat. Apa Pak? Jawabnya semakin gugup. Kamu harus jadi saksi di persidangan nanti. Kalau tidak ya, terpaksa kamu saya jebloskan ke penjara juga bersama ibu-ibu yang waktu itu. Tapi Pak, saya takut. Aneh, giliran diminta jadi saksi takut. Pas kerjasama menindas saya kamu tidak takut. Apa karena saya tampak tidak punya uang, makanya kamu tidak mau begitu? Nada bicara Ibra sudah tak nyaman didengar, membuat sang perawat semakin ketakutan. Ibra memutuskan menemui perawat tersebut karena sudah seminggu lamanya tidak ada kabar lagi dari Liana. Mau menghubungi Liana lebih dulu akan membuat semua rencananya berantakan. Kok diam Mbak? Jawab dong. Atau Mbak mau saya aduin ke pihak rumah sakit? Saya yakin di sini banyak CCTV. Akan sangat mudah bagi saya membuktikan kalau Mbak itu bukan perawat yang bisa mengemban amanah. Mau melakukan apapun demi uang. Pak, saya mohon jangan lakukan itu. Anak saya butuh saya, Pak. Saya seorang janda, Pak. Single parent dengan 2 anak yang masih balita. Saya mohon, Pak. Oke, saya akan urungkan itu kalau kamu mau membantu saya. Baik, Pak, saya mau. Tapi saya boleh minta sesuatu? Apa? Uang. Tenang, saya sudah siapkan 2 kali lipat dari yang dibayarkan ibu-ibu itu. Ibra merogoh sesuatu dari tas hitam selempang yang dia pakai. Lalu sebuah amplop coklat agak tebal dia serahkan pada sang perawat.
Matanya berbinar saat melihat amplop itu diserahkan. Dengan penuh semangat dia menerimanya. "Alhamdulillah," bisiknya. "Siapa namamu? Saya perlu jaminan, bisa KTP ataupun SIM. Saya ambil dulu pak, tas saya di loker." Ibrah menempuh jalan lain, meminjam secara online. Karena selain tidak punya akses untuk meminjam ke teman ataupun keluarga, Bu Yani masih menutup akses untuk berkomunikasi dengan dirinya. "Bu, aku pulang," seruan Ibrah diiringi dengan ketukan pintu lumayan cepat. Bu Yani yang tengah mengaji seketika berhenti. Dia pasang pendengaran lebih fokus lagi. "Apa itu Ibrah?" gumamnya. "Bu, ini aku, bukain pintu." Kali ini dia mengetuk agak lambat dari yang sebelumnya, seolah sadar akan tujuannya untuk pulang. Jika dia tidak bisa mengontrol sikap, dia yakin ibunya akan bertambah marah. Benar, itu suara Ibrah. Mau apa lagi dia? Tumben ingat pulang. Jangan sampai dia membawa istri mudanya itu. Tidak sudi aku ya Allah bertemu dengan perempuan seperti dia. "Bu, ibu, bukain pintu." Malam makin sunyi, memang baru pukul 9 malam. "Ngapain kamu pulang?" Ibrah pun menyusul langkah ibunya setelah mengunci pintu. "Bu, aku pulang mau minta maaf." "Kenapa? Kamu sudah menyesal?" "Iya bu, aku menyesal." Ibrah menekukkan lututnya, memegang kedua tangan Bu Yani yang sedang duduk di bibir ranjang. Meskipun dia berusaha menyentak tangannya tapi gagal karena ditahan. "Bu, aku sudah tahu semuanya. Andai waktu itu aku mendengarkan apa kata ibu, mungkin aku tidak akan kehilangan Laras." "Menyesal di akhir tidak akan mengembalikan apa yang kamu lepaskan, Ibrah. Aku mau minta tolong sama ibu, ajak Laras bertemu, tapi jangan bilang ada aku. Aku mohon, Bu." Bu Yani menyentak kuat tangannya dan terlepas. Dia bangkit lalu berdiri di ambang pintu kamar. "Ibu pikir kamu memang sudah berubah dan benar-benar menyesal, Ibrah. Rupanya ibu keliru. Orang yang menyesal tidak akan bersikap seperti yang kamu lakukan. Kalau kamu tidak paham, perbanyaklah menimba ilmu kembali. Ibu mau tidur, silahkan kamu keluar dari kamar ini." "Tapi bu..." "Keluar Ibrah." "Bu..." Ibrah tak bisa bersikukuh lagi. Gerakan telunjuk Bu Yani mengudara ke arah luar kamar, pertanda tidak ada tawar-menawar lagi. Ibrah pun bangkit dan lesu bertolak ke kamarnya yang ada paling belakang dekat ruang makan. "Alhamdulillah ya Allah, Engkau buka semua kebenaran. Aku bersyukur ya Rab." Terungkapnya semua fakta yang ada, tak terlepas dari doa Bu Yani di setiap sujudnya. Sementara itu, Liana terpaksa dirawat. Dia melakukan rawat jalan karena akan membahayakan bagi calon anaknya. Ya, namanya orang hamil kan, emang lemah dok. Banyak juga kok yang rawat jalan persis hamilnya seperti Anissa. Apalagi zaman dulu, mana ada seperti ini. Dari tadi Bu Nani tak kunjung berhenti. Padahal dokter Clara sudah menjelaskan. "Saya coba jelaskan sekali lagi ya Bu. Setiap ibu hamil juga anak dalam kandungan itu beda-beda. Ada yang kuat, ada juga yang lemah. Tidak bisa dipukul rata. Nah, Ibu Liana ini termasuk lemah. Bergerak banyak, fleknya akan bertambah banyak. Risiko keguguran pun semakin besar." Emang keguguran itu yang saya inginkan dok," batin Bu Nani dengan mata memutar tak beraturan. "Atau ibu mau kehilangan keduanya? Jangan meremehkan sesuatu Bu." "Saya sebagai dokter juga tidak segampang itu mendiagnosa Bu. Tapi ya terserah ibu, jangan sampai terlambat." "Ya sudahlah, berapa hari harus menginapnya dok?" "Tergantung Bu, semoga saja tidak lama. Saya pantau 2 kali 24 jam terlebih dahulu." Terbaring tak berdaya dengan selang infus di tangan sebelah kirinya, Liana merintih kesakitan. Tulang terasa nyeri, tubuh terasa ditusuk jarum. "Kamu bikin repot ibu saja. Kalau nggak bisa nolong, harusnya jangan kayak gini. Cukup sekali ini kamu bikin repot ibu, Liana." Liana tampak tak punya kekuatan untuk berdebat dengan ibunya kali ini. "Kenapa kamu diam? Tidak ada tenaga untuk melawan, makanya jadi anak itu yang nurut. Kamu rasain sendiri kan? Hamil itu seperti apa?" Bu Nani menoleh ke belakang, tampak mata Liana terpejam. "Pantas aja aku tidak diladeni, tidur rupanya." Bu Nani menyambar ponsel yang diletakkan di atas nakas.
lalu berlalu keluar dari kamar. Berdiri di dekat jendela yang sejajar dengan berangkar yang ditiduri Liana. "Mas, aku butuh uang." "Buat apa lagi? Kok sekarang jadi sering minta kirim uang?" keluh Sahrial di seberang sana. "Anakmu sakit, dia hamil muda, payah, sekarang lagi dirawat." "Ya kan ada suaminya, kamu hubungi dong Nik, gimana pun dia harus tanggung jawab." "Terus kamu mau aku hubungi dia gitu? Mau ditaruh di mana mukaku Mas? Lagian aku tidak mau lagi menantu seperti dia." "Terserahlah, berapa yang kamu mau? 10 juta cukup?" "Kuranglah itu Mas, kirimi aku 50 juta. Jangan buat Liana doang, buat aku juga dong. Pusing nih ngurusin anak kamu." "Oke lah, nanti aku transfer. Awas ya Mas, kalau kamu tidak menepati janji, aku akan ceritakan semuanya sama kakak maduku, Bu Yati." "Iya, selama ini mana pernah aku ingkar janji nih. Sudah ya, aku sebentar lagi sampai rumah." Liana mendengar dengan samar percakapan ibunya dengan Sahrial. Dia tersentak. Tak lama Bu Yani keluar kamar. Nyeri bagian perut kembali terasa. "Apa aku tidak salah dengar? Kenapa ibu berkata demikian? Jika benar, aku dan ibu berarti tidak ada bedanya, sama-sama perusak rumah tangga orang." "Tenang Liana, tenang. Ini senjata untukmu," batin Liana dengan ditemani bulir bening yang jatuh perlahan. "Gimana? Udah mendingan kerang perutnya? Kalau udah, kita pulang saja sekarang." Bu Nani kembali masuk ke dalam kamar. Liana menatap sendu pada Bu Nani yang sedang duduk di kursi sofa yang disediakan. Fasilitas rawat inap Liana terbilang bagus. Bu Nani mengambil kamar VIP bukan karena memberi pelayanan yang bagus untuk Liana. Tapi sisi lain, dia tidak ingin jika sekamar dengan keluarga pasien lainnya. "Jawab dong, kalau udah kita pulang Li." "Sakit Bu," rintih Liana. "Paling juga sebentar." 3 hari sudah berlalu, kondisi Liana masih belum stabil. Meski fleknya sudah tidak keluar lagi, namun dokter masih belum memperbolehkan Liana pulang. Mereka butuh 2 hari untuk observasi ketat. "Siapa Om Sahrial sebenarnya Bu? Kenapa ibu meminta uang rawat aku? Apa dia ayah biologisku? Kartu ibu sudah banyak denganku. Jadi jika ibu mau aman, tolong beritahu Mas Ibra kalau aku sedang dirawat." Jantung Ibu Nani seakan mau tanggal dari posisinya. "Apa maksudmu? Jangan cari perkara ya Liana. Mentang-mentang kamu sudah bertenaga sekarang, jadi mulutmu mencerocos tanpa bandrol." "Gak perlu ngegas ngomongnya Bu." Liana memang tidak meninggikan nada suaranya. Bicara pun tidak secepat biasanya. Pelan tapi menggegerkan sampai ke relung hati Bu Nani. "Aku akan pegang semua rahasia ibu. Kalau ibu mau nelpon Mas Ibra buat jenguk dan minta dia serumah dengan aku lagi. Jadi dengan begitu, ibu tidak perlu repot lagi mengurusku. Bukankah kebebasan kayak gitu yang ibu inginkan?" "Kamu ngancam ibu Li." "Lebih kurang begitu Bu." "Ya ada 2 pilihan, terserah ibu, pilih yang mana." "Anak kurang ajar kamu, berani kamu ngancam ibumu sendiri ha?" "Tampar aja aku Bu, itu sakitnya nggak seberapa kok dari kebohongan yang ibu skenariokan selama ini. Aku nggak habis pikir ibu tega menjerumuskan hal yang pernah ibu lakoni. Dan aku juga bodoh, lebih menuruti keinginan ibu." "Ya itu kan kamu yang pilih, jangan sok bersih kamu Li. Sekalipun ibu maksa, kalau kamu berprinsip juga tidak akan jadi tuh pernikahan siri." "Aku nggak mau tahu Bu, sekarang ibu hubungi Mas Ibra, gimana pun caranya. Mas Ibra harus kembali denganku. Aku tidak memaksa, akan tetapi memberi pilihan. Imbangkan Bu." Bu Nani pergi keluar kamar, mondar-mandir beberapa saat di depan pintu kamar. Dia bingung akan keputusan yang dia pilih. Keduanya punya risiko. Satu, risiko tercampakkan dan hidup miskin. Kedua, terinjak harga diri oleh orang yang dia benci. Waktu bergulir kian cepat. Tak terasa sudah 3 jam berlalu. Bu Nani masih juga belum menentukan pilihan. Duduk di sofa sembari memijit pelan pelipisnya. "Masih belum memutuskan Bu? Susah banget ya. Diam kamu Li. Pilihan yang kamu berikan itu tak sebanding dengan pengorbanan ibu selama ini sama kamu. Apa kamu tidak bisa pakai hati sedikit terhadap ibumu? Lantas, apa ibu pakai hati kemarin-kemarin itu? Aku sekarang paham. Inisial A
di belakang tanpa ditulis dengan jelas. Hanya ibu sebutkan padaku. Ternyata memang ada tersembunyi di dalamnya. Aku salut sama ibu. Sedemikian rupa mengatur hingga sekarang aku paham. Anissa itu punya arti lain, bukan? Bu Nani terus tertunduk seakan tidak mendengar dan menyukma setiap deretan kata yang diucapkan Liana. Anissa, anak Nani dan Syahrial, benar bukan? Atau aku yang keliru? Gimana, Bu? Aku tahu ibu mendengar. Jangan pura-pura tertunduk untuk mengalihkan pandangan, Bu. Ibu gak berani lagi menatap mataku, mata ibu yang aku kenal selama ini, penuh semangat juang dalam balas dendam. Apalagi ketika semua rencana ibu hancur berantakan semuanya. Sudah, cukup Liana, cukup. Oke, ibu akan telepon suamimu. Bagus, impas kita ya. Tunggu apa lagi, Bu? Telepon sekarang. Kali ini giliran Bu Nani mati kutu. Dia merogoh ponselnya dari dalam saku celana. Tatapan penuh amarah pun tersirat di kilatan matanya. Besok aja tidak diangkat, elak Bu Nani. Aku tidak percaya kalau ibu menghubungi Mas Ibra. Bisa perlihatkan padaku bukti panggilannya. Kamu apaan sih, Li? Lancang banget. Siapa yang lancang, Bu? Jangan lempar bola ke dinding gitu dong. Gerak-gerik ibu yang aneh. Kok malah aku disebut lancang? Udahlah, Bu. Apa yang ditebak Liana memang benar adanya. Bu Nani memang sama sekali tidak menghubungi Ibra. Berpura-pura tentunya. Fakta yang ada, Bu Nani tidak mau menunjukkan panggilan keluarnya. Halo? Panggilan dari Bu Nani akhirnya diangkat Ibra ketika setelah dengan sengaja mengabaikan panggilan sebelumnya sebanyak 5 kali. Ibra, ini ibu. Saya tahu kok kalau ibu licik yang telepon. Saya juga tahu ibu licik sudah beberapa kali menghubungi saya dengan jeda semenit saja. Kenapa, Bu? Baru sekarang punya nyali menghubungi aku, Saya tidak suka berbasa-basi busuk, Ibra. Liana sakit, kandungannya lemah. Ini sudah 3 hari dirawat di rumah sakit. Kamu sebagai suami harusnya bertanggung jawab, bukan pas enaknya aja yang semangat. Ibu licik memang the best ternyata di saat kepepet. Masih tak ada terlontar kata minta tolong atau merendah diri sedikit. Oh jelas saya berbeda. Ya sudah, bagi aku juga tidak masalah, Bu. Malah makin semangat mengulik kasus ibu licik. Banyak loh yang bakal saya ungkap. Apa perlu saya bocorkan? Perlu kali ya, ibu licik. Pertama, saya sudah mendapat saksi kunci drama ibu licik di rumah sakit waktu itu. Kedua, rekaman CCTV jalanan dekat rumah menjadi saksi valid kalau ibu sudah merampas paksa mobil saya. Apa perlu yang ketiga saya sebutkan? Kenapa tidak ada sahutan, Bu? Nyalinya menciut ya. Tawa Ibra pecah beberapa saat. Apa perlu ada ketiga hingga kebusukan yang tak terhingga, Bu? Itu hal paling gampang aku lakukan. Terima kasih Bunda sudah standby di channel ini. Tunggu kelanjutannya besok insya Allah di jam yang sama.